Tahukah Anda, media sosial sudah menjadi tempat bagi sebagian orang mencurahkan isi hatinya. Sebentar-sebentar, update status, terkesan sedang ingin mendapat perhatian seseorang. Bahkan muncul istilah media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lantas, benarkah media sosial merubah perilaku seseorang? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dr. Darmawan, spesialis kedokteran jiwa, akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Yuk kita simak. Ya, jadi faktor biologi itu adalah fungsi otak, bawaan ya, misalkan sifat-sifat bawaan dari orang tuanya ya. Kemudian kalau misalkan psikoedukasi itu yang membentuk dia punya psikologi dan juga edukasi yang dia dapat selama tumbuh kembangnya dia ya. Jadi dia sekolah ya, lingkungan itu sosial budaya itu adalah lingkungan di mana dia itu tumbuh dan berkembang. Di situ akan mempengaruhi juga dia punya pandangan dan dia punya perilaku, dia punya sikap seperti itu yang membuat nanti tercermin di dalam tindakan-tindakannya dia. Nanti dari perilaku itu ya berhubungan dengan konteks lingkungannya, pengalaman-pengalaman hidupnya, itu nanti dia akan melihat bahwa dia nantinya mau kemana. Dia harus menemukan tujuan hidupnya yang bermakna buat dirinya dia. Seperti itu tuh yang membuat orang nanti mulai memikirkan tentang tujuan hidup. Nah, banyak orang memang hidupnya cuma dijalani begitu saja sehingga dia tidak sempat atau tidak pernah memikirkan atau merenungkan sebetulnya tujuan hidup dia untuk apa. Saat berkumpul bersama teman dan juga keluarga, tak jarang banyak yang sibuk dengan gawainya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Hal tersebut terjadi akibat sibuk dengan media sosialnya masing-masing. Lantas bagaimana media sosial bisa merubah perilaku atau bahkan membentuk perilaku seseorang? Tadi saya katakan bahwa orang itu kadang tidak bisa merenung untuk menemukan tujuan hidupnya. Kenapa? Karena saat ini dengan globalisasi, dengan media sosial itu membuat hidup kita ini itu seperti mengikuti begitu saja apa yang ada dari media sosial yang memberikan informasi-informasi yang sangat banyak, sehingga dari informasi-informasi itu kalau nggak dicerna, nggak direnungkan, itu diikutin begitu saja. Akibatnya ditelan mentah-mentah informasi itu dan akhirnya membentuk perilaku masyarakat, individu sesuai dengan informasi yang diberikan melalui media sosial tersebut. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, karena jika tidak bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Lantas apa ya dampak ketika seseorang terlalu sering bermain media sosial? Tadi saya ada sebut soal adiksi ya. Adiksi itu udah merupakan gangguan mental, karena adiksi itu adalah kecanduan, ketergantungan. Jadi ada kriteria-kriteria adiksi. Salah satunya tadi kalau dia ada dorongan, dia tidak bisa lakukan, dia tidak bisa tahan, sehingga dia merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa konsentrasi, bahkan bisa sampai misalnya emosional. Kemudian juga kalau misalkan dia sudah adiksi, waktu yang dia perlukan untuk menggunakan media sosial itu makin lama makin panjang, jadi dia habiskan waktunya itu sampai seharian untuk media sosial saja, ya. Seakan-akan pekerjaan yang lain dia abaikan. Lalu dia juga tidak punya kesenangan lain ya selain untuk melihat media sosial. Jadi hobi-hobi yang lain, misalkan dia suka ketemu teman, dia suka olahraga, dia suka diskusi, itu juga dia bisa asik aja, mager, malas gerak, cuman ngeliatin media sosial ya. Nah, kemudian kalau untuk fisik itu juga bisa merusak mata yang paling banyak ya. Jadi sekarang kalau pakai gadget kelamaan, jadi miopia itu menjadi endemi ya atau pandemi ya. Jadi banyak anak-anak sekarang itu kayaknya pakai kacamata, matanya miop ya, rabun jauh. Itu kayaknya sudah normal, sudah biasa ya. Itu pengaruh tuh ke masalah fisik kayak gitu. Apalagi misalnya sebagian pasien-pasien psikiatri ya sekarang yang muda-muda itu ada yang
mengalami anoreksia nervosa. Jadi dia tuh merasa kurang kurus ya. Jadi banyak anak muda belasan tahun, teenagers itu yang kita rawat bersama dengan penyakit dalam karena dia mau makin kurus. Kalau ditanya kenapa? Ya karena dia mengikuti apa yang ada di media ya. Jadi tokoh-tokoh idolanya ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan kepada saya kalau misalkan dia lebih kurus, maka akan lebih mudah dia untuk mendapatkan atau memakai baju-baju yang biasa dia pakai, yang ngetren, yang lagi mode seperti itu. Ya, dan itu tentunya bukan hanya masalah mental, tetapi gangguan fisik akan sangat terpengaruh ketika dia itu makin kurus ya. Atau ada juga yang bulimia ya, bulimia nervosa ya, makan sekali banyak kemudian dia muntahkan, dia takut gemuk. Ya, jadinya masuk ke dalam gangguan mental yang disebut dengan gangguan citra diri. Nah, ini gangguan mental ini sangat erat hubungannya dengan juga gangguan fisik. Supaya Anda tidak terlarut dalam media sosial, yuk simak tips dari Dr. Darmawan berikut ini. Jadi sebetulnya ada tips-tips yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial. Nomor satu, kita mesti tahu media sosial bukan realita, bukan dunia nyata. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial itu harus dibatasi. Karena kita punya kerjaan, kita harus produktif dan berkontribusi pada dunia nyata. Nah, sehingga kita pakai media sosial sesuai dengan waktunya. Ya, jadi misalnya kalau kita lagi break, kita mau lihat sebentar, oke. Kemudian kalau kita lagi santai, kita mau gunakan sebentar melihat media sosial, oke. Tetapi menghabiskan seluruh waktu luang kita juga untuk melihat media sosial itu tidak oke. Itu satu, kalau kita melihat media sosialnya. Yang nomor dua, kita sendiri misalnya posting sesuatu di media sosial. Kita harus sadar tujuan dari posting sesuatu itu harus bermanfaat, bukan hanya sekedar untuk pamer misalnya, untuk mendapatkan tanda love atau tanda jempol ya, sehingga kemudian mendapatkan kepuasan dari itu. Itu namanya kita mencari perhatian melalui dunia maya, melalui media sosial. Itu jangan dilakukan. Kemudian kalau kita mau posting sesuatu, kita mau menyampaikan sesuatu, kita juga harus dengan bijak. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang mau kita informasikan, itu bisa terkena unsur-unsur yang akhirnya menjadi senjata makan tuan balik ke kita sendiri. Karena kita misalkan menyebarkan hasutan, kebencian, pembohongan publik, ya, informasi yang salah. Karena itu bisa berbahaya dalam aspek hukum. Ya, jadi kalau kita menggunakan media sosial, kita harus perhatikan hal-hal tersebut sehingga kita bisa menggunakan dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dadarna dengan NIM A1B1211136 dari kelas regular D. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dan menanyakan kepada mahasiswa tentang dampak dari psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Silahkan disimak. Ya, sekarang saya lagi bersama dengan Abang Yanto. Bang, jadi Abang masih kuliah atau udah enggak? Alhamdulillah masih kuliah, sudah semester akhir. Jadi kami lagi ada survei Bang tentang pendapat Abang tentang dampak dari psikologis media sosial terhadap perilaku mahasiswa. Pendapat Abang gimana Bang? Kalau menurut saya, pendapat saya, media sosial itu ada dampak positif dan negatif. Kalau positifnya kita bisa jualan, kalau kita negatifnya kita bisa termakan hoaks. Terus tips dan triks untuk mahasiswa-mahasiswa di rumah itu untuk melatih diri penggunaan media sosial itu tuh lebih ke arah yang positif. Gimana caranya Bang? Menurut saya tips dan triknya untuk media sosial yang positif, nge-follow orang-orang yang berkualitas, jangan orang-orang joget-joget, karena banyak di sekarang ini orang banyak joget-joget. Atau kita nge-follow akun jualan, akun orang yang bisa memotivasi. Intinya tergantung apa yang kita lihat dan apa yang kita ikutin. Sekian dan terima kasih. Jadi intinya kita harus
mengikuti hal-hal yang lebih positif, contohnya kayak entah itu kalau dia suka bisnis, dia suka ngikutin yang tentang penjualan atau gimana? Iya, karena kalau misalkan minat kita baik, maka algoritma di dalam suatu Instagram atau sosial media akan mengikuti apa yang kita lihat. Misalkan kita melihat suatu YouTube tentang agama, ceramah, dan akan direkomendasikan oleh YouTube selanjutnya tentang ceramah dan tentang seputar agama. Berarti juga tentang diri sendiri lagi ya Bang, tentang diri kita bagaimana cara mengelola dari pikiran-pikiran kita, mau itu hal yang negatif atau positif itu tergantung diri kita sendiri gitu. Iya. Oke, makasih banyak ya Bang atas waktunya. Iya. Baiklah, berdasarkan hasil wawancara rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis adalah pengaruh positif maupun negatif yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri seseorang. Pengaruh tersebut nampak dalam perilaku sikap oleh individu, dan kehadiran media sosial saat ini telah memberikan dampak perubahan yang cukup besar bagi perkembangan kehidupan manusia, terutama pada kalangan mahasiswa. Media sosial sangat bermanfaat dan memberikan beberapa dampak psikologis yang baik. Namun, di sisi lain, media sosial juga memiliki pengaruh negatif yang cukup besar jika dalam penggunaannya tidak bijaksana, dan pengaruh negatif tersebut memiliki dampak psikologis seperti kecanduan, timbulnya sifat individual, dan rasa kecemasan sosial. Kehadiran media sosial juga mempengaruhi pola kehidupan mahasiswa, mulai dari efek kecanduan hingga pengaruh kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga berdampak pada psikologis mereka. Tetapi, media sosial juga begitu diminati karena kemudahan-kemudahan yang diberikan dan tidak ditemukan di media lain seperti media cetak. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa sudah sepantasnya kita mengetahui segala hal yang menyebabkan tumbuhnya dampak negatif media sosial, sehingga kita juga dapat lebih waspada ke depannya dan bisa menghindari penyebab-penyebab dampak negatif tersebut. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.